Ya, assalamualaikum. Ya, balik lagi bareng gue Diki Purnomo cuy. Balik lagi di video gue, dan kali ini gue pengen ngebahas tentang kacaunya penerimaan murid baru atau kacaunya PPDB di DKI Jakarta cuy. Oke, sedikit informasi buat kalian semua ya. Kalau di PPDB DKI Jakarta ini ada 4 jalur cuy, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur karena orang tuanya pindah tugas ke daerah tertentu, dan terakhir jalur prestasi. Ini tuh dilakuin oleh semua daerah yang ada di Indonesia. Tapi yang bikin ribetnya, yang bikin kacau, DKI Jakarta tuh ngerubah sendiri semua aturan. Itu nggak ngerubah sih, menambahkan satu kalimat yang bikin semua ini tuh kacau. Dan harusnya di semua kota, di semua kabupaten, di semua provinsi harusnya sama. Untuk masalah penerimaan siswa baru itu harusnya sama. Masalah zonasi, masalah afirmasi, masalah pindah tugas, masalah prestasi harusnya semua sama. Cuma di DKI Jakarta sendiri itu ada peraturan yang sedikit dirubah dari zonasi ya. Jadi dari zonasinya itu harusnya di tingkat kabupaten atau kota, ya kan? Jadi sistemnya semacam rayon kalau zaman gue dulu tuh. Tapi di sini tuh dirubah jadi sistem per kecamatan. Dan ditambahin satu kalimat lagi. Jika pendaftar membludak, ya kan, akan didahulukan yang usianya lebih tua. Membludak nih membludak, ya kan. Pendaftar membludak, siswa yang mau daftar sekolah membludak, ya kan. Udah membludak nih, yang jarak dari rumah ke sekolahannya sama, itu diambil yang paling tua cuy. Logika aja ya kan. Kalau lu lebih tua daripada temen-temen lu yang lain, berarti lu nggak pernah naik kelas nih. Pernah nggak naik kelas? Dan itu yang jadi prioritaskan untuk sekolah di sekolah negeri. Jadi kesan itu apa ya? Sekolah negeri itu dikhususkan untuk murid-murid yang tua. Malah ada berita, gue nggak tahu, gue belum ngecek ini bener apa nggak, ada berita kalau yang masuk SMA itu udah umur 21 umur 21 tahun itu harusnya mendaftar ke KUA, bukan ke SMA. Lucu. Jadi di sini tuh menimbulkan menimbulkan masalah, menimbulkan problem secara umum gitu di masyarakat. Kayak seperti orang tua calon siswa tersebut ya keberatan karena nggak bisa masuk sekolah favorit. Sebenarnya sih gue juga nggak setuju sih. Nggak ada yang namanya klasifikasi kelas sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, nggak ada. Sebenarnya semua sekolahan tuh sama. Terus ada orang tua kasihan juga gitu loh, udah pede gitu kan, pede nih, anak gue nilainya cakep nih, anak gue nilai bagus, selalu ranking dari kelas 1, ranking 5 besar terus gitu kan, pasti masuk nih ke sekolah ini nih lewat jalur prestasi. Gak taunya di lewat jalur prestasi itu di DKI Jakarta sendiri itu bisa dikalikan akreditasi sekolahnya cuy. Kalau akreditasi sekolahnya kecil, dikaliin nilainya, gue gak tahu cara perhitungannya gimana, pokoknya udah di total dikali tambah bagi kurang, anak itu gak masuk, kegeser. Sedangkan kalau anak nih akreditasi sekolahannya itu bagus, dari sekolah swasta yang akreditasinya bagus, umurnya tua, nilainya pas-pasan, daftar masuk cuy. Apa ya, gokil gitu loh. Tapi sih di sini balik lagi ke pembahasan gue yang tadi gitu loh. Kalau emang sebenarnya sih nggak ada yang namanya sekolah favorit ataupun sekolah tidak favorit, tuh nggak ada. Semua sekolah sama. Mana ada sih guru yang mau ngajar di sekolah nggak favorit?
Apakah guru yang mengajar di sekolah favorit guru tercerdas yang ada di Jakarta? Apakah guru yang mengajar di sekolah tidak favorit adalah guru yang tidak pintar? No boy. Yang membuat sekolah itu favorit atau tidak favorit adalah image yang dibuat oleh orang tua siswa dalam keadaan dendam masa lalu yang diwariskan ke anaknya. Paham nggak maksud gue? Paham nggak? Ini tuh dendam yang terwariskan gitu loh. Jadi orang tua siswa ini mau masuk ke sekolah itu tuh karena apa? Karena orang-orang ngomong itu sekolah itu lulusannya jadi ini, sekolah itu lulusannya jadi ini. Jadi tuh bener-bener image-nya sekolahan itu sekolahan bagus dan favorit semua orang. Padahal kan lulus dari sekolah itu ya tetap aja untung-untungan. Lu gini. Lu lulus sekolah itu keberuntungan lo berjalan mencari di mana lo bakalan kerja. Kayak gue nih sekolah STM Elektro, keberuntungan gue ada di mana? Toko buku Gramedia cuy. Dari toko buku Gramedia gue ke penerbitan Gramedia. Abis dari penerbitan Gramedia gue langsung masuk ke marketing farmasi. Mana elektronya? Nggak ada. Ada lulusan swasta, akreditasinya C pula, bisa sukses. Ada yang nggak sekolah, bisa sukses. Jadi para orang tua siswa ini takut kalau anaknya tuh nggak sekolah di sana, masa depannya akan suram. Padahal sih nggak begitu, Ferguson. Semua sekolah sama, tergantung gimana muridnya tersebut menjalankan aktivitasnya di sekolah. Ya, dan di sisi lain, para orang tua siswa ini pengen anaknya sekolah di sekolah negeri karena ya seperti kita ketahui sekolah negeri itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan oleh siswa tersebut, dari mulai gratis SPP, terus KJP, udah gitu gengsi juga langsung naik ya kan. Aduh, kenapa orang tua sekarang itu mentalnya mental gratisan gitu. Nah jadi kesimpulan gue kali ini, apa yang bisa kita ambil dari masalah ini gitu kan, apa yang kita bisa ambil dari kekacauan ini, itu adalah persiapan yang matang untuk menghadapi masa depan seorang anak cuy. Jadi buat yang akan menghadapi PPDB untuk tahun depan, itu tuh tolong tuh dipersiapin tuh. Bukan maksud gua anaknya harus dituain, bukan, nggak bisa. Umur berjalan sesuai dengan kodratnya, nggak bisa dilebihin, nggak bisa dikurangi. Maksudnya persiapan adalah ketika kalian sebagai orang tua nggak bisa ataupun gagal memasukkan anak-anak kalian ke negeri, kan? Kalian seenggaknya udah megang dana untuk memasukkan anak-anak kalian ke sekolahan swasta yang menurut kalian sekolahan tersebut mempunyai citra baik, bukan favorit tapi citra baik. Nggak pernah tawuran lah, muridnya rapih-rapih lah, gurunya rapi-rapi, gurunya bagus lah, pokoknya citra baik, bukan favorit tapi citra baik untuk masa depan anak Anda nantinya. Karena menurut gua itu semua sekolah sama, nggak ada yang namanya favorit, nggak ada yang namanya nggak favorit, semuanya favorit lah. Kalau diklasifikasikan seperti itu, nggak ada guru yang mau ngajar di sekolah yang nggak favorit, nggak ada. Dan buat yang kedua nih, gua mudah-mudahan ini sampai gitu kan. Karena tahun ini udah telanjur kayak begini, gue berharap pemerintah daerah gitu kan, khususnya Pemprov DKI Jakarta, itu bisa ngelihat nih, bisa melek nih, yang pinter, yang cerdas, yang nilainya bagus, itu diajukan untuk beasiswa deh. Ngajuin gitu dari pihak orang tuanya ini ngomong ke sekolahan, ya sekolahannya gimana biar anak saya bisa dapat beasiswa dari
jalur prestasi, karena anak saya ini pinter tapi nggak bisa masuk ke negeri gara-gara rule dari PBDB kemarin gitu. PBDB sekarang ini, karena aturan dari PBDB ini, anak saya nggak bisa masuk negeri nih. Cuma anak saya pinter dan saya kurang mampu. Gimana sih caranya biar saya bisa dapat beasiswa? Gimana supaya anak saya bisa sekolah tapi nggak mikirin biaya? Nah, di pihak sekolahannya ini juga dia harus ada solusinya. Kita langsung minta langsung ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta deh, gimana caranya deh biar dia ngatur. Nah, dari Pemprovnya sendiri itu juga kasih aturan gitu, udah dipantau lah rekam jejak dianya waktu di SMP, nilai-nilai raportnya waktu di SMP atau nggak di SD gitu kan. Minimal 3 tahun terakhir mereka sekolah gitu kan, di tingkat yang lalu bagaimana gitu kan, nilainya gimana, tingkah lakunya gimana, perilakunya gimana. Kalau emang memungkinkan untuk mendapat beasiswa, ya pemerintah wajib ngasih beasiswa gitu. Jadi anak pinter nih, anak cerdas ini yang nantinya bakal jadi penerus-penerus bangsa ini, yang nggak bisa sekolah di negeri karena kalah usia, tapi mau ke swasta juga bingung karena dia nggak punya biaya. Harusnya pemerintah hadir di situ, ngasih solusi. Ya harus ngisi, ya harus. Gue sih nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma tukang sayur, nggak bisa bantu. Oke, buat orang tua murid juga ya, yang kecewa karena nggak bisa masuk negeri, kecewa karena nggak bisa dapet KJP lagi. Udah move on. Banyak sekolah swasta yang murah, tapi citranya baik. Nah itu yang dicari. Nggak usah nyari sekolah swasta yang favorit, bayarnya mahal. Nggak usah, nggak mampu, jangan. Cari aja citranya baik gitu. Ini akreditasinya B nih, citranya jelek. Akreditasinya C, citranya bagus, nggak apa-apa. Yang penting lulus. Di perusahaan, di tes perusahaan itu nggak bakal dilihat nilai-nilainya. Yang penting ada ijazah, lulus, keinginan bekerja, udah kerja. Bener, nggak bohong. Setelah kerja, siswa ini bisa ngumpulin duit sendiri buat kuliah. Nah itu dia. Jadi nggak usah. Ini PBDB ini nggak bisa masuk negeri adalah akhir dari segalanya. Enggak. Kita masih bisa berjuang. Ya, gua bunyi lapar. Udahlah ya, sampai sini aja dulu video gua. Kalau kalian masih mau denger gue ngegibah santai kayak begini, ya tongkrongin aja terus channel ini. Kalau kalian suka sama pembahasan gue, ya gue sih gak berharap kalian subscribe gitu. Yang penting apa yang gue sampaikan gitu masuk ke kalian gitu, masuk ke menjadi pola pikir baru dalam menghadapi suatu masalah, bahwa semua masalah tuh sebenarnya tuh ada jalan keluarnya. Enggak, oh gue gak bisa lewat sini, itu adalah akhir dari dunia. No, biasa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sono. Oke cuy, kalau kalian suka sama videonya, like. Nggak usah subscribe, gak apa-apa. Akhir kata dari gue, have a nice day and see you next video.